Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmini. Saya mahasiswa Tadris Bahasa Inggris Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait materi landasan pendidikan. Materi yang akan saya bahas yaitu pendidikan dan juga manusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pengertian pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik dan mendapatkan imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Definisi pendidikan yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, pengertian manusia. Manusia berasal dari kata manu dalam bahasa Sanskerta dan mens dalam bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau jenis, atau seorang individu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan terbagi-bagi dalam beberapa faktor. Yang pertama, faktor tujuan, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang kedua, faktor pendidik. Faktor pendidik yaitu adanya tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu faktor peserta didik, yaitu adanya peserta didik atau tersedianya material ajar atau kurikulum. Yang keempat adalah faktor alat pendidikan, yaitu terbentuknya metode ajar. Kemudian faktor metode pendidikan, yaitu terkondisinya situasi lingkungan pembelajaran yang kondusif. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan, yaitu adanya keadaan pendidikan terhadap lingkungan. Selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya suatu proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Jenis-jenis lembaga pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, lembaga pendidikan formal atau sekolah. Lembaga pendidikan non-formal, misalnya kursus keterampilan, kursus bahasa, dan juga kursus komputer. Serta pendidikan informal, di mana pendidikan yang terjadi di keluarga atau tempat-tempat yang tidak resmi lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2000, Bab 2 Pasal 3, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian yaitu prinsip dasar pendidikan. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keselarasan pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Hasil pendidikan dapat diartikan relevan apabila berguna atau berfungsi bagi kehidupan, baik di lingkungan anak didik, perkembangan kehidupan yang sekarang atau yang akan datang, maupun relevansinya dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat. Kemudian prinsip efektivitas.
Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan dari rencana yang sudah dibuat. Semakin banyak rencana tercapai, menandakan semakin efektif kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip efisiensi. Kata efisiensi adalah keadaan yang menunjukkan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan usaha yang telah dikeluarkan. Jika hasil yang diperoleh lebih kecil dari usaha yang dikeluarkan, maka kegiatan tersebut dipandang tidak efisien. Kemudian yang keempat yaitu prinsip kontinuitas. Kontinuitas adalah kesinambungan yang terus-menerus. Maksudnya adalah saling hubungan antara jalinan antara berbagai jenis dan juga jenjang pendidikan. Yang kelima yaitu prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas artinya luas atau tidak laku. Dalam pendidikan, arti fleksibilitas adalah suatu ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak baik oleh pendidik ataupun anak didik. Materi terakhir yaitu fungsi pendidikan di Indonesia. Ada beberapa fungsi pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mendiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi. Yang kelima yaitu menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Itulah materi terkait manusia dan juga pendidikan yang tercakup dalam materi landasan pendidikan yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.